Inspirasi belajar farmasi lebih mudah dan seru. Bersama saya Mentor Pras, hari ini kita akan belajar tentang metabolit sekunder. Ready? Let's get started! Sebagai negara dengan keanekaragaman hayati yang sangat besar, Indonesia memiliki banyak tanaman. Tapi pernah nggak sih mikir, tanaman itu bertahan hidup dengan cara apa ya? Pada video kali ini, kita akan belajar bersama tentang satu senyawa yang berperan penting dalam kelangsungan hidup tanaman. Ya, kita akan belajar tentang metabolit sekunder. Yuk, langsung mulai videonya. Nah, pertama-tama kita akan belajar dulu tentang metabolit. Metabolit itu apa sih? Jadi, metabolit itu merupakan hasil sementara atau hasil akhir dari metabolisme suatu tumbuhan. Nah, secara general, metabolit itu dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, metabolit primer, dan yang kedua, metabolit sekunder. Nah, kita bahas yang pertama dulu ya, dari metabolit primer. Jadi, metabolit primer merupakan suatu produk metabolisme yang berperan langsung dalam kelangsungan hidup tanaman. Contohnya ada 4, karbohidrat, protein, lemak, dan juga asam nukleat. Nah, sebagai contohnya, karbohidrat dapat digunakan sebagai energi melalui jalur glikolisis dan juga siklus Krebs. Nah, yang kedua adalah metabolit sekunder. Jadi, metabolit sekunder merupakan hasil dari metabolisme suatu tumbuhan yang digunakan untuk menghadapi spesies-spesies lain. Contohnya sebagai zat pertahanan, sebagai zat penarik bagi lawan jenisnya, dan juga sebagai hormon pertumbuhan. Banyak ya manfaatnya. Ya, secara general, metabolit sekunder dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, senyawa yang mengandung nitrogen, contohnya alkaloid. Yang kedua, golongan fenolik atau contohnya flavonoid, quinon, polifenol, dan tanin. Dan yang ketiga adalah terpenoid, contohnya pada saponin dan terpenoid. Nah, untuk tahu dari mana sih metabolit berasal, kita bahas dulu jalur biosintesisnya ya. Jadi, seperti yang kita tahu, tumbuhan bertahan hidup dengan cara fotosintesis. Nah, hasil metabolisme dari fotosintesis tersebut akan menghasilkan metabolit primer seperti yang tadi sudah disebutkan. Ada karbohidrat, lipid, protein, dan juga klorofil. Kemudian, metabolit primer tersebut akan disintesis kembali menjadi metabolit sekunder. Nah, metabolit sekunder itu yang akan kita bahas pada video kali ini. Nah, pada video kali ini kita bahas dulu 4 metabolit sekunder ya. Yang pertama ada alkaloid, yang kedua flavonoid, yang ketiga quinon, dan yang keempat polifenol. Yuk, langsung bahas yang pertama. Nah, yang pertama adalah alkaloid. Alkaloid merupakan metabolit yang mengandung paling sedikit satu atom nitrogen, bersifat basa, dan umumnya membentuk cincin heterosiklik. Untuk rumus struktur senyawanya bisa lihat di sini ya. Nah, berdasarkan biosintesisnya, alkaloid dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, alkaloid alisiklik, ini berasal dari asam amino ornitin dan lisin. Yang kedua, alkaloid aromatik sejenis fenilalanin, ini berasal dari fenilalanin dan tirosin. Dan yang ketiga, alkaloid aromatik, ini adalah jenis indol yang berasal dari tritofan. Benar ya, dari semua jenis ini minimal mengandung 1 atom nitrogen. Nah, berikut cara identifikasi senyawa alkaloid ya. Yang pertama, serbuk simplicia atau ekstrak yang mau kita uji, ini kita basahkan dengan amonia, kemudian kita tambahkan kloroform. Selanjutnya, larutan tersebut kita gerus kuat hingga terbentuk filtrat. Selanjutnya, filtrat tersebut kita saring dan juga kita ambil untuk kita tambahkan asam klorida 2 normal. Ingat ya, filtratnya kita ambil, kemudian kita tambahkan asam klorida 2 normal. Nah, larutan yang sudah ditambahkan asam klorida 2 normal, kemudian dikocok kuat-kuat hingga terbentuk 2 lapisan. Kemudian, lapisan atasnya kita ambil dan kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama, kita tambahkan reaksi Mayer, dan yang kedua, kita tambahkan reaksi Dagendorf. Ada atau tidaknya alkaloid ditandai dengan endapan berwarna putih ketika ditambahkan reaksi Mayer. Dan yang kedua, ada endapan berwarna jingga kuning jika ditambahkan reaksi Dagendorf. Ingat ya, untuk alkaloid ditandai dengan reaksi Mayer dan Dagendorf. Nah, berikut beberapa manfaat alkaloid bagi kesehatan manusia. Yang pertama, morfin sebagai depresan. Yang kedua, kafein sebagai stimulan. Dan yang ketiga, efedrin sebagai simpatomimetik. Yang kedua adalah flavonoid. Jadi, flavonoid adalah suatu kelompok senyawa fenol terbesar, umumnya mengandung 15 atom karbon yang tersebar di alam. Nah, di alam ini biasanya flavonoid yang akan memberikan warna pada tumbuhan, seperti warna ungu, merah, biru, dan juga kuning. Nah, ini struktur kimia dari flavonoid ya.
Nah, untuk cara identifikasi flavonoid, gini ya caranya. Yang pertama, serbuk simplicia atau ekstrak yang ingin kita coba ditambahkan dengan serbuk magnesium dan asam klorida 2 normal. Nah, kemudian larutan tersebut kita panaskan di atas penangas air dan kita saring. Lalu kemudian filtrat tersebut kita tambahkan amil alkohol dan juga kita kocok kuat-kuat. Ada atau tidaknya flavonoid ditandai dengan terbentuknya warna kuning hingga merah pada larutan tersebut. Nah, kalau untuk kesehatan manusia, flavonoid mempunyai 2 fungsi. Contohnya yang pertama, galotanin dan antosianidin yang dapat berfungsi sebagai antioksidan, dan yang kedua, katekin sebagai antivirus. Nah, yang ketiga adalah quinon. Quinon adalah golongan senyawa organik hasil turunan senyawa aromatik seperti benzen. Contohnya, ini struktur kimianya ya. Nah, untuk identifikasi senyawa quinon, caranya gini ya. Yang pertama, serbuk simplicia dan ekstrak kita panaskan di atas penangas air. Kemudian, filtratnya kita ambil dan kita tambahkan larutan kalium hidroksida 5%. Ada atau tidaknya senyawa quinon ditandai dengan terbentuknya warna kuning pada larutan setelah ditambahkan kalium hidroksida 5%. Ingat ya, ditambahkan kalium hidroksida 5% dan membentuk warna kuning. Nah, berikut beberapa manfaat quinon bagi kesehatan manusia. Contohnya yang pertama adalah sikonin. Ini berfungsi sebagai antibakteri, sering digunakan dalam kosmetik. Dan yang kedua adalah plastoquinone yang sering digunakan sebagai antioksidan. Nah, yang terakhir adalah polifenol. Polifenol adalah metabolit sekunder yang punya banyak gugus fenol dalam molekulnya. Nih, kita lihat contoh strukturnya. Banyak kan gugus fenolnya? Cara identifikasi senyawa polifenol gini ya. Yang pertama, serbuk simplicia atau ekstrak kita panaskan di atas penangas air. Nah, selanjutnya filtratnya kita ambil dan kita tambahkan larutan besi 3 klorida atau yang biasa dikenal FeCl3. Nah, ada atau tidaknya senyawa polifenol ditandai dengan terbentuknya warna hijau kebiruan hingga hitam. Ingat ya, ditambahkan larutan FeCl3 hingga membentuk larutan hijau kebiruan dan juga hingga warna hitam. Nah, berikut beberapa manfaat polifenol bagi kesehatan manusia. Yang pertama, melanin yang sering digunakan sebagai antioksidan, dan yang kedua, lignan ini juga sering digunakan sebagai antioksidan. Nah, segini dulu ya video yang membahas tentang metabolit sekunder part 1. Thanks for watching. See you on the next video. Salam obat video Pharmasis Learning Partner.